Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita segala nikmat kesehatan sehingga kita dapat belajar kembali bersama, dan sholawat kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan fikir dan upaya beliau sehingga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masukkan topik yang pertama dari hukum-hukum dasar rangkaian listrik, yaitu hukum Ohm yang akan kita gunakan pada sebuah resistor ideal. George Simon Ohm, jadi seorang fisika Jerman, lahir tahun pada tahun 1827 beliau mendeklarasikan hubungan tegangan dan arus pada konduksi. Jadi hubungan arus dan tegangan pada konduksi yang kita kenal dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan R dikali I, yang mana R-nya adalah konstanta proporsional yang disebut resistansi. Gitu. Sebenarnya resistansi ini juga kalau di dalam fisika nilainya bergantung daripada suhu. Jadi untuk rangkaian listrik kita anggap resistansinya itu atas suatu bahan biasanya diimplementasikan dalam resistor yang seperti ini, yang akan menghasilkan yang kita idealkan. Jadi nilainya kita idealkan, jadi walaupun ada perubahan karena temperatur tetapi kita buat ideal. Baik, saudara sekalian, walaupun demikian sebenarnya pada tahun 46 tahun sebelumnya Henry Cavendish sudah juga melakukan eksperimen tentang hubungan arus tegangan tersebut. Tapi hukum Ohm lah yang merepresentasikannya dalam bentuk matematika. Ini bisa kita baca dari bukunya Wilhelm Hayat dan kawan-kawan pada buku engineering circuit analysis seperti itu. Nah, baik sekalian, jadi kalau kita lihat persamaannya, jadi kalau kita anggap ideal dan kita anggap resistor itu linear karena persamaannya variabelnya pangkat 1i gitu V sebanding dengan I, yang mana nanti R-nya ini sebuah konstanta. Nah, jadi ini kalau seperti ini persamaan ini bisa kita transposisi, jadi I-nya yang kita pindahkan sebagai variabel terkait, dan V-nya bebas. Jadi gini, kalau ini kita katakan berarti semakin besar V pada R yang konstan, maka I-nya akan membesar gitu. Seperti itu kalau kita rubah V. Kalau ini kita rubah I. Nanti pada percobaan kita kita V-nya tetap. V-nya tetap. Nanti kita ukur V, kita ukur berapa I-nya juga. Kemudian transposisi bisa juga. Kalau kita R-nya sebagai variabel terikat, berarti R itu tergantung perbandingan antara V dibagi dengan I. Gitu, Kadang-kadang untuk mengingatnya kita menggunakan segitiga ini Jadi yang paling atas V, jadi kalau V dibagi R, di bawahnya ada R dan I, V dibagi R sama dengan I, V dibagi I sama dengan R, atau R dikali I sama dengan V. Jadi ini di SMA ini sering kita gunakan seperti itu. Nah, baik sekalian, karena kita juga berkepentingan untuk menghitung, jadi menghitung berapa daya yang ada pada resistor tersebut. Daya tersebut nanti akan diubah menjadi panas, jadi dilepaskan dalam bentuk panas. Jadi resistor sebagai beban atau sebagai penyerap daya.
Nah, persamaan daya itu adalah V, P sama dengan V dikali I, ya, V dikali I. Kita bisa ganti V-nya dengan apa? Persamaan I kuadrat, I ya. Jadi I kali R I kuadrat. Atau ya, I-nya ini kita ganti dengan persamaan I-nya V per R, ya, sehingga V kali V dibagi R, ya, V kuadrat R. Nah, ya. Jadi ini persamaan ini, ya. Dan ini harus kita apa? Kita coba buktikan. Ya, kita coba buktikan, ya. Ini dengan dengan percobaan ini kita buktikan, ya. Nah, ini gambar fisiknya seperti di atas, ya. Gambar fisiknya di atas, ya. Ini kita sambung, ya. Jadi ini V-nya ini, ya, V positif, ya, tegangan positif. Kemudian ini tegangan negatifnya, kabel warna ini, ya. Kemudian ini resistor satunya, kita juga bisa uji di sini resistor 2-nya, ya. Jadi ini cukup panas juga ini, ya, gitu. Jadi resistornya memang berubah ini karena apa? Arus mengalir di sini, ya. Berapa dayanya, ya, nanti kita hitung. Baik, yang pertama, ya, kita ngukur aja dulu apanya? Kita ukur I-nya. Ya, berapa I yang mengalir ke sini, ya. Jadi pertama-tama I-nya kita ukur, ya, gitu. Jadi R-nya ini sudah kita ukur secara terpisah, ya, Saudara sekalian. R-nya itu saya ukur secara terpisah 791 dengan alat ukur ini, ya. Nah, sekarang kita ukur apa? Berapa I-nya? Ya, ini I, kalau ingat, kalau mengukur I, kita lepas simpulnya, kemudian dari lepasan simpulnya ini kita jadikan apa? Alat ukur sebagai jembatan, ya. Karena kita mengukur I, ini kita taruh di sini, ya, kita akan dapat arus sebesar 10,9899, ya, 11, ya. Jadi kita tulis dia dapat 11 mA. Kemudian ingat, hukum Ohm ini berlakunya di cabang, ya, di resistor. Jadi resistor itu di cabang. Kita ukur berapa sekarang tegangannya. Tegangan di sini akan kita dapatkan sebesar, ya, jadi ini, nah, sebesar, oh maaf, ya, ini belum saya ubah, ini tegangan, ya, jadi terlupa, ya, maaf, ini terlupa, ya. Jadi kita dapatkan 889, ya, atau 8,9, ya. Jadi 8,9. Kadang-kadang tadi kita hitung 896, ini 8,9, ya. VR1 8,9, ya. Berarti dengan persamaan, ya, VR1I kita dapat berapa? Resistornya yang kita hitung, ya. Jadi 8,9 dibagi 11, ya. Hasilnya 811 ohm. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita dapat 811 ohm. Kalau kita bandingkan dengan R1 yang kita ukur 791, ya. Memang ada selisih sedikit karena bisa perhitungan kita, ya. Bisa juga meternya memang yang tidak terlalu ini. Tetapi selisihnya tidak terlalu signifikan, ya. Jadi sekitar berapa ini? Sekitar 20 ohman selisihnya, ya. 20 ohm itu sekitar berapa persen, ya? 20/800, ya. 20/800, 2/80 itu, ya. 2/80, ya. Kecil sekali, ya. Baik, kita pindah sekarang. Hukum Ohm berlaku di mana? Hukum Ohm berlaku di sini, di cabang, ya. Kita pindah ke cabang ini. Ini negatifnya kita taruh di sini dan ini positifnya kita taruh di sini, ya. Nah, gitu. Jadi kita ambil dulu tegangan di cabang ini, ya. Jadi tegangan di cabang ini kita ambil, ya. Ya, dapat 8,9, ya. 8,93, ya. Di sini 8,96, 8,93. Kemudian kita ukur arusnya, ya. Ini kita ukur arusnya. Ini kalau arus kita ukur di sini, ya. Ini diukur di sini arus, ya. Kita letakkan di sini, ya. Nah, ini kita ambil di sini. Ini 20 mA, dapatlah arusnya sebesar 13,3 mA, ya. Kita dapatkan 13 mA, ya. Sehingga
hubungan arus dan tegangan pada resistor ini ya, pada cabang ini ya, itu memenuhi persamaan ya 8,9 ya dibagi 13 ya, dapat 687 ya. Jadi kalau kita ukur dia ini ya, jadi kalau saya ukur di sini resistansinya dengan alat ukur ini ya, ya ini kita bisa apa, bisa dapatkan ya resistansinya. Kalau resistansi itu positif negatifnya dia tidak terpengaruh apa-apa, jadi kita boleh taruh di mana saja di cabang tersebut ya. Kemudian kita ukur ya 663 ohm ya, 664. Kalau kita hitung 687, memang ada selisih apa sekitar 20-an ohm ya, seperti itu. Nah ini sudah sekalian seperti itu ya. Jadi kita sudah membuktikan ya bahwa hubungan V, R dan I itu memang hukum ohm itu berlaku di cabang ini. Jadi ingat saudara, di cabang ya. Sekarang kita buatkan juga contoh ya. Contoh bagaimana kalau R-nya itu ada dalam rangkaian ya. Jadi R-nya itu kita masukin menjadi apa? Menjadi rangkaian seperti ini ya. Nah, seperti ini. R-nya di dalam rangkaian ya. Tapi kita sudah sudah sambung semuanya ya gitu. Jadi kalau kita punya seperti ini saudara sekalian ya ya, kita boleh dulu juga ukur ukur resistansinya ya. Jadi ini saya sudah ukur lebih dahulu. Ini kita ukur resistansinya sebesar ya, ini dapat sebesar berapa ini ya, 791 ya, ini 792 ya, enggak apa-apa. Kemudian yang ini kita ukur 664 ohm, 665 ohm. Kemudian ini kita ukur ya sebesar 977 ohm ya. Nah, seperti itu ya. Apa yang terjadi kalau kita sambung ke dalam bentuk rangkaian seperti ini ya. Nah, ini kita bentuk rangkaian seperti ini ya, menjadi satu loop ya, dan kita nanti akan lihat bahwa hukum ohm itu berlaku di cabang gitu ya. Jadi hukum ohm itu berlaku di cabang gitu ya. Jadi kalau kita mau membuktikan hukum ohm, mana cabangnya ya. Jadi cabangnya adalah yang ini ya. Jadi sumbernya itu kita nggak perlu lihat sumbernya ya gitu, nggak usah bingung dengan sumbernya. Ditanya hukum ohm di R ini bagaimana ya, hukum ohm di R ini ya, kita harus tahu cari berapa I-nya, berapa R-nya ya. Jadi untuk mencari I-nya kita taruh juga ini di sini ya. Kemudian mencari I-nya ini kita masukkan dia sebagai sebagai jembatan tempat simpul diputus ya. Jadi tempat simpul diputusnya di sini, dan kita ukur dia dalam miliampere ya. Miliampere ini 20 mili, ini 2000 mikro ya. Oke ya. Kita ukur dia 0,02 ya. Nah, 3,6. Ini kok salah nih. Ya, kita dapatkan 3,69 ya. 3,69. Kalau saya rubah ke 2000 mikroampere tidak bisa ya. Jadi 369 atau 3,68 ya. Nah, seperti ini. Ya, berapa V-nya? Ya, kalau kita tanya berapa V-nya, maka kita ukur V-nya di sini ya. Supaya kita memang hukum ohm itu berlaku di mana? Di cabang. Kita sudah dapat arusnya, kita kemudian ukur tegangannya ya. Kita dapatkanlah tegangannya 5,37. Sorry, maaf. Oh, maaf. Saya udah buru-buru ini, mohon maaf ya. Gitu. Nah, dapatlah 2,89. 2,9 ya, 2,9. Sehingga R-nya kita bisa hitung 2,9 atau 2900 mV dibagi 3,6 dapat 800,5 ya gitu. Jadi ini ya dekat-dekat juga dengan selisihnya ini ada sekitar 10-an ya. Nah, bagaimana kita juga bisa membuktikan berapa relasi tegangan dan arus pada resistor ini. Resistor ini 665 ya. Kita cari dulu ya, kita ukur dulu berapa arus dan tegangannya ya, karena hukum ohm berlaku arus dan tegangan pada
pada ini, pada cabang ya. Jadi kita ukur arusnya dulu ya. Ini kita ukur arus dan kita dapat arus sebesar 3,66 miliampere di sini ya. 3,66 ini arusnya 3,7 dibulatkan ya, 3,66. Kemudian karena kita dapat arus, kita harus mengukur tegangannya dulu ya. Kita ukur tegangannya, tegangan pada cabang resistor ya. Itu kita letakkan dia dua simpul ya, positif dengan positif, negatif dengan negatif ya. Kita ambil tegangannya yaitu 2,43 ya. Nah, sehingga resistansinya adalah VR2 dibagi R1 sebesar 6,66666 ohm ya. Sudah dekat ini ya. Dia sudah dekat ya. Kemudian kita juga ingin membuktikan di sini ya. Nah, di sini di VR1 ini ya, kita ambil tegangannya dulu ya. Tegangannya kita ambil, kita dapat 3,59 atau 3,6 ya. Nah gitu ya, 3,6. Ini 3,6 kita tulis. Kemudian kita ambil arusnya ya, arusnya ada di sini. Nah gitu ya. Ini kita taruh di sini ya. Nah ini kita taruh di sini dan ini kita taruh di sini ya. Dapatlah 8, maaf lagi, saya salah lagi ya. Nah, seperti ini salah ya. Ini konsentrasinya ya 3,68 atau 3,7 ya. Berarti kita akan bagi 3,6 dibagi 3,6 miliampere ya. Hasilnya 1000 ohm ya. Ini dekat dengan 977. Nah, jadi saudara sekalian, itu cara kita menguji hukum ohm ya. Jadi sekali lagi sebelum kita tutup ya. Jadi hukum ohm itu ya berlaku di dalam setiap cabang gitu. Jadi kalau kita punya cabang cabang yang ini ya, cabang yang ini, berarti di sini hubungan V dengan I ya memenuhi hukum ohm ya. Jadi V per I sama dengan R1 ya gitu. Sama juga di sini. Jadi setiap cabang yang kita temui berlaku hukum ohm ya. Nah seperti itu. V di sini, R di sini, I di sini ya. Nah ini. Jadi kita nggak perlu hukum ohm di sini tegangannya bukan tegangan sumber ya. Gitu. Bukan tegangan sumber dibagi ini ya. Itu yang sering terjadi kekeliruan. Jadi kita ya di sini yang kita pakai ya. Gitu. Jadi nanti di dalam melakukan analisis ya, kadang-kadang memang tidak diketahui nih berapa I-nya, berapa V-nya ya. Ini diketahui 9 volt ya, R-nya diketahui. Nah, kita tidak boleh nih langsung ke sana ya. Jadi kita kalau tidak bisa dipecahkan, kita tuliskan persamaan semuanya dulu ya. Seperti itu ya. Nanti itu di kesempatan lain hukum-hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff itu ya digabung-gabung, barulah nanti persamaan-persamaan itu gunanya yang kita tulis nanti untuk mencari besaran-besaran yang belum diketahui. Baik saudara sekalian, sekali lagi ya, kita mau akhiri pertemuan ini ya. Jadi hukum ohm itu dirumuskan dalam persamaan aljabar linier ya. Variabelnya pangkat 1 ya, ingat ya. V sama dengan R dikali I. R-nya adalah sebuah konstanta yang dalam hal ini resistansi linier, dan persamaan tersebut berlaku hanya pada cabang tersebut gitu ya. Jadi pada cabang tersebut ya, setiap cabang gitu ya. Nah baik, seperti itu saya akhiri pertemuan ini dengan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.